Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Moms dan Dads ingin belajar pola asuh anak dan parenting dari ahlinya, sekaligus hiburan drama audio yang diangkat dari kisah nyata. Yuk dengerin podcast obrolan Meja Makan persembahan Medio by KG Media bersama Nakita dan Nova hanya di Spotify. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman tetap kukuh menolak perpanjangan izin usaha pertambangan atau IUP kontrak karya PT Vale Indonesia dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Sudirman menegaskan tidak ada tawar-menawar mengenai penolakan perpanjangan IUP itu. Menurutnya apa yang disampaikannya pada rapat dengar pendapat RDP di ruang rapat Komisi 7 DPR RI sudah jelas. Ia menyebut PT Vale dapat kembali bergabung namun konsesinya berada di bawah pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Sudirman mengaku penolakan perpanjangan tersebut bukan berarti menolak investasi di wilayah Sulawesi Selatan. Justru pihaknya ingin memperbanyak investasi ketika kewenangan diberikan lebih luas kepada Pemprov Sulsel. Sebelumnya CEO PT Vale Indonesia Febriani Edi menyatakan pihaknya siap berdialog dengan 3 Pemprov di Sulawesi yang lahannya masuk dalam konsesi tambang perusahaan. Terkait kontribusi yang dinilai minim, Febriani mengatakan hal itu tergantung tolok ukur. Sebab dari segi pajak maupun pendapatan bukan pajak, pihaknya telah mengikuti ketentuan perpajakan di Indonesia. PT Vale diketahui beroperasi dalam naungan kontrak karya yang telah diamandemen pada 17 Oktober 2014, berlaku hingga 28 Desember 2025. Konsesi lahannya seluas 118.000 hektar lebih yang meliputi 3 provinsi yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Pemprov Jatim mengalokasikan anggaran total Rp185 miliar untuk bantuan sosial penanganan dampak inflasi di Jatim yang terskema dari dana transfer umum DTU atau earmarking sebesar 2,21% atau setara Rp66,6 miliar ditambah dari program reguler sebanyak Rp118,4 miliar. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menyebut bahwa Pemprov Jatim mengalokasikan 2% earmarking dari sisa anggaran yang belum tersalurkan dari Oktober hingga Desember dan masih ditambah melalui optimalisasi program-program reguler. Alokasi tersebut disalurkan untuk 2 kategori, yaitu efisiensi logistik dan memberikan bantalan sosial bagi masyarakat hingga memastikan agar tidak terjadi cost push inflation atau inflasi yang didorong oleh kenaikan biaya produksi pertanian. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.